Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari bersama-sama dengan penuh rasa syukur, dengan penuh semangat dan sukacita, kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Bersama-sama kita membaca Mazmur pasal 135 ayat 3. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kembali pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami merasa bahagia dan sukacita atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di sepanjang minggu ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mengaku di hadapan-Mu segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja lewat mulut bibir kami, tindakan kami, hati kami. Kami mohon ampuni kami manusia berdosa ini Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini belas kasihan dan kemurahan hati-Mu, ampuni kami, sucikan kami, agar kami layak untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Elsentan yang akan berfirman kepada kami. Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu, agar firman Tuhan disampaikan dengan sesuai kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dan kebenaran ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah kepada-Mu dan mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerah-Nya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kita kembali mendengar pesan-pesan Tuhan. Mari sebelum kita mendengar pesan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur atas pagi ini. Kami masih diberi kesempatan untuk dapat mendengar pesan-pesan Tuhan pada pagi ini. Kira Tuhan menyertai kami, Roh Kudus yang pimpin kami, supaya kami mengerti setiap pesan Tuhan. Dan Tuhan sertai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap pesan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada umat-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita adalah doa orang benar yang didengar oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya undang saudara yang dikasihi Tuhan untuk membuka Alkitab di kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b. Mari kita baca bersama-sama. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara kasih Tuhan, dengan kalimat dari surat Yakobus menyatakan bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang kedua, doa orang benar. Doa orang benar itu menyentuh surga. Saudara kasih Tuhan, maka kitab Amsal pasal 15 ayat 29 berkata, mari kita baca bersama-sama. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara kasih Tuhan, di Mazmur 34 ayat 18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara kasih Tuhan, semua orang yang ada di dalam bumi ini bisa berdoa, bisa berseru, bisa berteriak kepada Tuhan. Tetapi hanya orang benar yang memiliki keistimewaan dari Tuhan. Doa orang benar didengar oleh Tuhan dan akan menyentuh surga. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita merasakan pada hari ini dengan kondisi yang sangat sulit ini, seakan-akan doa kita mentok atau tidak menembus ke surga, maka kita harus mengintrospeksikan diri. Apakah kita termasuk orang benar? Karena Alkitab berkata, doa orang benar yang berkuasa. Bukan tentang kehebatan pendoa. Mungkin orang pendoa itu berdoa syafat yang sangat luar biasa. Semua ayat dibaca. Bahkan puisi pun dibaca. Dan sepanjang malam dia berseru-seru dan berteriak. Tetapi apakah doanya berkenan kepada Tuhan atau tidak? Saudara kasih Tuhan, disinilah titiknya. Yakobus memberikan contoh Nabi Elia. Yakobus pasal 5 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah saudara kasih Tuhan, Yakobus menyatakan
bahwa bukan Elia yang hebat, tetapi Elia pun manusia biasa. Elia dengan segala kelemahannya mengarahkan hatinya kepada Allah yang Maha Kuasa. Elia dibenarkan oleh Tuhan. Elia diurapin oleh Tuhan. Elia dipakai oleh Tuhan. Maka Elia mendemonstrasikan kuasa Allah. Elia dengan segala kelemahannya mengarahkan hatinya kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lihat bagaimana Elia berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 38. Ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan, menyabar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara dikasih Tuhan. Ketika orang benar itu berdoa, Tuhan dari surga mendengarnya. Sehingga Tuhan pun bertindak seperti permintaan oleh Nabi Elia. Apa perbedaan antara doa Nabi Elia dengan doa Nabi Baal? Di zaman itu, semua kehidupan dikuasai oleh Nabi Baal. Hanya satu nabi yang dipakai Tuhan, yaitu Nabi Elia, yang menegakkan kebenaran, yang doa Nabi Elia yang hanya didengar Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca semua dari kitab raja-raja itu, bagaimana Nabi Baal itu berdoa. Mereka berdoa sepanjang malam. Dan mereka berjingkak-jingkak dengan cara dan demonstrasi mereka. Doa mereka tidak tembus ke surga. Karena mereka bukan orang benar. Ketika Nabi Elia berdoa sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, maka Tuhan mendengar doa Nabi Elia. Segera bertindak. Nah saudara, pada zaman ini, apa perbedaan hamba Tuhan yang diurapin dengan hamba Tuhan yang mengabdi? Saudara harus bisa bedakan. Banyak doa yang dipanjatkan. Apakah hamba ini adalah hamba yang benar? Apakah hamba ini adalah hamba yang mengabdi? Saudara, orang benar adalah orang pilihan Tuhan. Orang benar adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Orang mengabdi adalah dia merasa dia dibenarkan Tuhan. Orang mengabdi, dia memakai logika dan pengetahuan dia untuk berdoa. Nah saudara, mungkin doa seorang hamba Tuhan diurapinya, bahasanya tidak jelas. Mungkin juga doa seorang hamba yang diurapinya tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Tapi doa seorang hamba Tuhan yang dibenarkan itu didengar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan doa hamba Tuhan yang mengabdi, ketika dia berdoa sesuai dengan ekspektasi saudara, saudara merasa begitu kata-katanya menyentuh saudara. Kata-katanya begitu mengenakan apa yang ingin saudara. Tapi doa hamba Tuhan yang mengabdi tidak didengar Tuhan. Bukan karena dia bukan orang benar, bukan. Karena doa harus orang yang diurapin Tuhan, harus orang yang dipilih Tuhan, harus orang yang dibenarkan Tuhan seperti Nabi Elia. Mari saudara, pada pagi ini kita belajar bagaimana caranya Tuhan Yesus Kristus mengajar kita pada pagi ini
supaya doa kita didengar Tuhan. Ada 3 syarat agar doa kita didengar Tuhan. Yang pertama, doa yang efektif. Doa yang efektif adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang benar. Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan saudara pada pagi ini, siapakah yang dimaksud dengan orang benar? Ini pertanyaan. Kata orang benar, jangan kita berasumsi dengan perasaan, jangan kita berasumsi dengan apa yang kita ngerti. Marilah kita melihat apa yang Alkitab mengajar kita. Yang disebut orang benar adalah mereka yang dibenarkan karena mereka percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kata percaya ini tentu percaya yang tidak tanggung-tanggung. Kata percaya ini bukan hanya percaya dalam mulut, tetapi percaya dalam segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Orang-orang yang benar itu bukan saja tidak pernah berbuat salah. Saudara jangan salah. Orang benar pun bisa berbuat salah. Tetapi karena mereka percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, maka mereka itu dibenarkan dan diampuni karena mereka berpegang pada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apakah hari ini Anda termasuk orang benar? Saudara mengintrospeksikan diri saudara. Jika saudara termasuk orang benar, doa saudara pada hari ini diyakinkan dengan doa, pasti besar kuasanya. Kemudian syarat apa doa kita didengar Tuhan? Yang kedua, dengan yakin didoakan. Doa yang efektif muncul karena ada keyakinan. Bagaimana kita berdoa dengan yakin? Pertanyaan ini buat saudara. Pertama, keyakinan itu muncul karena doa tersebut lahir dari iman. Bukan lahir dari pikiran. Bukan lahir dari ambisius. Bukan lahir dari perasaan. Tapi dari iman. Iman itu timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Kristus. Seperti apa yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus. Roma 10 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka berdoa dengan yakin bisa terjadi. Karena berdasarkan firman Tuhan yang kita pegang. Biasakan berdoa dengan memegang janji Tuhan. Untuk permohonan doa yang kita panjatkan. Jangan berasumsi dengan pikiran saudara. Jangan berasumsi dengan perasaan saudara. Keyakinan bisa muncul karena tidak ada tuduhan di hati kita. Hati kita bersih, hati kita tulus, bukan perkataan. Ingat, doa itu bukan perkataan. Tuhan bukan melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati saudara. Bersih gak hati saudara? Kalau doa penuh dengan bahasa yang bersilat lidah, itu doa menyenangkan telinga saudara. Tapi Tuhan tidak dengar. Seperti tadi saya sudah uraikan. Doa itu hati harus bersih. Oleh sebab itu, Yakobus di pasal 5 16b itu, yang tadi kita awal sudah baca bersama-sama, ia mengajarkan kita untuk meminta pengampunan dosa. Sebelum kita menaikkan doa kita. Pengakuan dosa yang tulus akan menghilangkan tuduhan hati kita. Tuduhan hati kita yang tidak tulus, yang tidak suci. Nah, apakah saudara cukup punya iman untuk menaikkan doa?
Jika belum, selidikilah firman Tuhan. Carilah dan kemudian peganglah janji Tuhan dalam doa saudara. Setelah itu, selidikilah hati saudara. Apakah saudara ada dosa yang perlu dibereskan dengan Tuhan? Kalau dosa belum dibereskan Tuhan, doa apapun percuma karena surga tidak dengar. Apakah Anda punya kesalahan yang harus perlu diakui di hadapan Tuhan? Itu penting saudara kasih Tuhan. Sehingga doa saudara akan didengar oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara agar doa kita didengar Tuhan. Yang ketiga, berdoa dengan tekun. Yakobus mencatat di pasal 5 ayat 17 memberikan contoh bagaimana Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam doa melibatkan ketekunan. Elia berdoa dengan tekun sekali. Waktu itu Elia berdoa sampai 7 kali berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Sebelum muncul awan sebesar telapak tangan yang menghasilkan hujan. Nah saudara, Elia juga berdoa terus menerus memohon. Sampai 7 kali dia berlutut. Doa yang tidak jemu-jemu itu memang Tuhan izinkan. Sehingga doa kita mungkin pertama belum tekun. Doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Sehingga kita menghasilkan doa yang tekun. Nah saudara kasih Tuhan, apakah saudara pada hari ini sudah cukup tekun berdoa? Banyak orang berdoa ketika sulit. Setelah dia diberkati, punya alasan aja untuk berdoa. Itulah kita manusia. Tuhan tahu. Tuhan tetap berpesan pada kita. Ingat, ketika kita diberkati, harus lebih rajin berdoa. Jangan kita berdoa ketika kita sulit. Saudara kasih Tuhan. Karena doa saudara harus selalu didengar oleh Tuhan. Dan saudara pun harus selalu menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Demikian juga bunyi firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoresnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apabila saudara begitu beban berat dan hati saudara belum bisa tulus, dan saudara masih belum bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap jiwa saudara, maka hari ini di antara yang banyak masalah, di antara yang sakit, panggillah panatua jemaat, panggillah hamba Tuhan yang saudara percaya. Mintalah hamba Tuhan itu mendoakan saudara, supaya mereka mengoreskan dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena supaya dokter yang maha agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mendengar doa hambanya. Sehingga banyak mujizat terjadi. Dan keajaiban yang terjadi buat saudara. Sehingga penyakit saudara sembuh karena Tuhan Yesus Kristus mendengar doa hambanya. Masa saudara bisa selesai karena Tuhan Yesus Kristus mendengar doa hambanya. Untuk menutup khotbah saya pada hari ini, saya akan menceritakan tentang Raja Yosafat yang dibenarkan Tuhan. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, tahukah saudara apa saja kunci doa Raja Yosafat sehingga ia tidak mudah menyerah? Yang pertama, Raja Yosafat ada raja yang dibenarkan Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu raskal yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu raskal yang besar, masalah yang besar, masalah yang menakutkan. Anda lihat bagaimana Raja Yosafat tentu pasti takut sekali. Seperti keadaan kita sekarang, menghadapi masalah yang besar, menghadapi penyakit sakit yang tiada sembuh-sembuh, tentu akan menakutkan sekali. Maka Raja Yosafat bagaimana dia berdoa. Yang kedua, Raja Yosafat segera mencari pertolongan Tuhan. Nah, inilah orang benar. Apapun masalah yang dia hadapi, yang pertama adalah dia berdoa kepada Tuhan dulu. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3 dan 4, ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, saudara, dia mengajak semua jemaat, mengajak semua untuk berdoa dan berpuasa dan minta pertolongan Tuhan. Ketika saudara pada posisi ini menghadapi masalah yang besar, yang mengerikan, yang menakutkan, menghadap penyakit yang tiada sembuh, yang menakutkan, marilah belajar dari Raja Yosafat. Mencari Tuhan, mengajak seluruh keluarga untuk berdoa, mengajak semua teman untuk berdoa. Nah, saudara, banyak orang mengatakan, Pak Pendeta, tiap hari ajak kita berdoa seperti ini, saya bosan. Saudara bosan karena saudara tidak ada masalah. Yang ada masalah gak bosan, karena sebelum doa dia dijawab Tuhan, dia pasti rajin berdoa. Ketika saudara diajak untuk berdoa, waktu saudara lagi nyaman, nah, teman saudara menghadapi masalah, mari kita menopang dia untuk berdoa. Supaya apa? Suatu hari saudara ada masalah, teman Anda pun ikut untuk doa. Kita harus satu visi, kita harus satu misi untuk mengharap pertolongan Tuhan. Apalagi saudara pada sekarang ini mempunyai masalah bertubi-tubi. Mari ajak hamba Tuhan saudara dan ajak keluarga saudara, ajak teman saudara untuk berdoa mencari pertolongan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa tindakan Raja Yosafat ketika mereka mencari pertolongan Tuhan? Yang ketiga, Raja Yosafat berani mengambil risiko ketika menunggu pertolongan Tuhan. 2 Tawarikh 20 ayat 9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Nah, saudara, inilah yang dikatakan keteguhan iman yang konsisten. Ketika doa belum dijawab Tuhan, walaupun ada masalah terus datang, masalah lama belum selesai, masalah baru datang lagi, jangan takut. Seperti kata Raja Yosafat, apapun yang menimpa kami, kami tetap berdiri di dalam rumah ini, di hadapan Tuhan, dan terus-menerus berharap pertolongan Tuhan. Ini adalah orang yang dibenarkan mempunyai iman yang konsisten, karena iman itu dibentuk dari firman Tuhan. Saudara, ini penting. Sehingga Raja Yosafat dan jemaatnya yang penuh dengan tekun berdoa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika dia berdoa didengar Tuhan? Yang keempat, Raja Yosafat tidak ke kanan atau ke kiri, tetap berfokus kepada Tuhan. Di 2 Tawarikh 20 ayat 12. Ayat 12, ya Allah kami,
tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi raskal yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah saudara, inilah statement Raja Yosafat. Tidak mempunyai kekuatan, tidak tahu bagaimana menghadapi raskal yang besar. Seperti pada hari ini, saudara tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah saudara. Begitu juga sakit, tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Obat sudah makan, semua sudah pergi, periksa, tidak tahu solusinya. Belajar dari Raja Yosafat. Mata kami tetap tertuju kepadamu. Jadi apapun risikonya, tetap mata kami tertuju kepada Tuhan. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Inilah dalam kehidupan kita yang harus kita belajar dari Raja Yosafat. Ketika kita menghadapi masalah dan tantangan hidup pada zaman ini, kita harus sadar semuanya ada gunanya untuk kita, yaitu membuat kita lebih mengerti tentang hidup, lebih kuat untuk menjalankan hidup, sehingga tidak mudah menyerah. Karena Allah tidak pernah mengajar kita untuk lelah dan berputus asa. Di dalam Alkitab Tuhan mengajar kita dua hal, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan jangan menyerah. Kalau saudara baca di dalam Alkitab selalu berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan jangan menyerah. Menyerah dan berserah dua hal yang berbeda. Menyerah artinya tidak memiliki daya berjuang, tidak melakukan apa-apa lagi dan menerima nasib. Itulah paling bahaya ketika kita di dalam titik yang paling bawah. Banyak orang berputus asa karena menyerah. Sementara Alkitab berkata berserah adalah mempercaya hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita masih bisa melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Jadi selama kita berserah, kita bersukacita aja. Karena kita tidak mampu lakukan lagi, serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan akan bertindak ketika doa saudara menjadi doa orang yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesimpulan khotbah saya pada pagi ini, doa didengar Tuhan adalah doa orang yang dibenarkan Tuhan. Bagaimana kita tahu doa yang dibenarkan Tuhan? Tadi saya sudah katakan, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan hatinya tulus, jujur dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Tuhan Yesus Kristus mengampuni semua kesalahan kami, perbuatan kami, kelakuan kami, dan juga pikiran kami, hati kami. Kira Tuhan, Engkau mengampuni kami. Kami mau belajar menjadi orang yang dibenarkan Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu. Dan kami mau menjadi orang yang Tuhan urapin dan Tuhan sertai. Sehingga doa kami didengar oleh Engkau Tuhan. Kira Tuhan mengajar kami. Kira Tuhan memimpin kami. Dan banyak sekali persoalan yang kami hadapi sudah di luar kemampuan kami. Kami tidak akan menyerah, tetapi kami akan belajar berserah. Kira Tuhan yang bertindak, Tuhan yang tolong kami. Semua ini kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam saudara kasih Tuhan. Marilah kita belajar apa yang Tuhan pesan kepada kita, agar doa kita tembus sampai surga.
dan doa kita didengar oleh Tuhan. Memang saya tahu kita bukan orang benar, tapi mari kita belajar menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Orang yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Hati yang tulus, jujur, dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.